Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita lanjutkan materi bilangan bulat. Kemarin terakhir kita sudah sampai pada penjumlahan bilangan bulat. Pada kali ini kita akan belajar tentang pengurangan bilangan bulat. Sebelum lebih lanjut, kita belajar tentang pengurangan bilangan bulat. Kita ingat kembali konsep dari penjumlahan bilangan bulat, yaitu yang pertama, bilangan yang dijumlahkan bertanda sama. Jika bilangan yang dijumlahkan bertanda sama, maka keduanya dijumlahkan. Maka menghitungnya dengan keduanya dijumlahkan. Hasilnya akan bertanda sama dengan soal. Contoh, 2 ditambah 3 sama dengan 5. 2 bilangan positif, 3 bilangan positif. Maka cara menghitungnya dengan menjumlahkan kedua bilangan dan hasilnya sama dengan bilangan pada soal. Tanda pada soal yaitu positif, maka hasilnya positif. Contoh yang kedua, bilangan negatif 3 ditambah dengan negatif 2. Kedua bilangan ini bertanda sama. Cara menghitungnya dengan dijumlahkan dan hasilnya bertanda sama dengan soal, yaitu negatif. 3 ditambah 2 sama dengan 5 dengan tanda negatif. Ketentuan yang kedua, jika bilangan yang dijumlahkan berbeda tanda, maka cara menghitungnya yang banyak dikurangi yang sedikit dan hasilnya mengikuti tanda yang besar. Contoh, 3 ditambah negatif 4. Keduanya berbeda tanda. 3 bertanda positif, 4 bertanda negatif. Cara menghitungnya dengan mengurangkan bilangan yang banyak dengan bilangan yang sedikit. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Tandanya mengikuti yang besar, karena yang besar adalah negatif, maka hasilnya negatif 1. Contoh yang kedua, negatif 2 ditambah 3. Negatif 2 ditambah 3. Dua-duanya berbeda tanda. Untuk menghitungnya yang besar dikurangi yang sedikit. 3 dikurangi 2 sama dengan 1 dan tandanya mengikuti yang besar. Karena yang besar adalah yang positif, maka hasilnya sama dengan positif 1 atau 1. Baik, jika kalian sudah matang dengan konsep penjumlahan, maka untuk belajar pengurangan bilangan bulat itu lebih mudah lagi. Aturan pengurangan bilangan bulat adalah jika kalian bertemu dengan soal pengurangan, maka artinya pengurangan itu adalah penjumlahan dengan lawannya. Contoh, berapakah hasil dari 4 dikurangi 3, 2 dikurangi 5, negatif 3 dikurangi 4. Ingat, aturan pengurangan adalah penjumlahan dengan lawannya. Kita lihat penyelesaiannya. 4 dikurangi 3 sama dengan penjumlahan dengan lawannya. 4 ditambah lawannya 3 adalah negatif 3. Positif ditambahkan dengan negatif, yang banyak kurangi yang sedikit. 4 kurangi 3 sama dengan 1, tandanya positif, mengikuti yang besar. Nomor 2, 2 dikurangi 5 sama dengan penjumlahan dengan lawannya 2 ditambah lawannya 5 negatif 5.
2 ditambah negatif 5 tandanya berbeda, maka dihitung dengan mengurangkan yang banyak kurangi yang sedikit. 5 kurangi 2 sama dengan 3, tandanya mengikuti yang besar, yaitu negatif. Yang terakhir, negatif 3 dikurangi 4 sama dengan negatif 3 ditambah lawannya 4, negatif 4. Negatif, negatif, tandanya sama, maka menghitungnya dengan dijumlahkan. 3 ditambah 4 sama dengan 7, dan tandanya mengikuti soal. Karena soalnya negatif, maka hasilnya juga negatif. Gampang bukan? Selanjutnya, untuk mengasah kemampuan kalian tentang pengurangan bilangan bulat, kerjakanlah latihan berikut. Mudah bukan? Baik, sekarang kita lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu perkalian dan pembagian bilangan bulat. Masih ingat dengan konsep perkalian dan pembagian? Ya, betul. Perkalian adalah penjumlahan berulang, sedangkan pembagian adalah pengurangan secara berulang. Kalian tentu masih ingat konsep tersebut karena kalian sudah belajar konsep tersebut dari kelas 2. Terkait dengan bilangan bulat, perkalian dan pembagian harus memperhatikan tanda positif dan tanda negatifnya. Konsepnya sama, hanya saja harus diperhatikan tanda positif dan negatifnya. Sekarang perhatikan baik-baik aturannya ya. Untuk operasi hitung perkalian, bilangan positif dikali bilangan positif hasilnya akan menjadi positif. Bilangan negatif kali negatif hasilnya positif. Bilangan positif dikalikan negatif maka hasilnya negatif. Bilangan negatif dikalikan positif maka hasilnya negatif. Demikian pula dengan pembagian. Pembagian bilangan positif dibagi bilangan positif maka hasilnya positif. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Positif dibagi negatif hasilnya negatif. Negatif dibagi positif hasilnya negatif. Bisakah kalian simpulkan maksud dari ketentuan tabel perkalian dan pembagian tersebut? Ya, kesimpulannya adalah jika bilangan yang dikalikan atau dibagikan tandanya sama, maka hasilnya adalah bilangan positif. Dan yang kedua, jika tanda antara dua bilangan yang dikalikan atau dibagikan berbeda, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Untuk mengerjakan soal perkalian dan pembagian, ketentuan ini harus kalian ingat. Baik, sekarang kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, 4 kali 6 sama dengan 4 bilangan positif, 6 bilangan positif, maka hasilnya juga positif 24. Nomor 2, negatif 2 kali negatif 4. Negatif kali negatif. Bilangan yang dikalikan bertanda sama, maka hasilnya positif 8. Nomor 3, 5 kali negatif 3 sama dengan 5 bilangan positif dikalikan dengan negatif 3 bilangan negatif, maka hasilnya adalah negatif 15. Nomor 4, negatif 6 dikali 3 sama dengan
negatif 6 bilangan negatif dikalikan dengan 3 bilangan positif. Karena berbeda tanda maka hasilnya negatif 18. Sekarang untuk pembagiannya, 12 dibagi 3 sama dengan 12 bilangan positif dibagi dengan bilangan yang sama positif, maka hasilnya positif 4. Nomor 2, negatif 14 dibagi negatif 2. Kedua bilangan ini bertanda sama, maka hasilnya juga positif 7. Nomor 3, 6 dibagi negatif 2 sama dengan 6 bilangan positif dibagi negatif 2 bilangan negatif, maka hasilnya menjadi negatif. 6 dibagi 2 sama dengan negatif 3. Nomor 4, negatif 8 dibagi 4 sama dengan negatif dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya akan negatif 2. Lebih mudah lagi bukan? Baik, selanjutnya untuk mengasah kemampuan pemahaman kalian, silahkan kerjakan latihan berikut. Terima kasih. Akan kita bahas pada pertemuan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.